Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fitri yang mempresentasikan tentang perencanaan pariwisata Manzi Waterpark Palembang. Latar belakang: Taman Air adalah sebuah taman bermain yang dikhususkan untuk melakukan permainan yang berhubungan dengan air. Pemahaman di sini merupakan tinjauan umum yang membahas tentang pengertian wisata tentang taman air yang secara keseluruhan dan secara umum. Manzi Waterpark merupakan salah satu wahana rekreasi bermain air di kolam renang yang sejak akhir 2011. Manzi Waterpark berhasil menjadi salah satu ikon wisata terbaik di Kota Palembang yang dibangun di atas lahan seluas 35 hektar. Ini mengambil tema petualangan alam liar di hutan Afrika. Sama-sama adalah bagaimana perencanaan pariwisata Manzi Waterpark di Palembang membuat suasana menjadi menghibur dan bahagia bagi para pengunjung. Tujuannya menghasilkan perjalanan ini dapat mengembangkan misi sesuai dengan karakteristik tersebut dan menjadikan perusahaan tersebut sebagai tempat yang dapat terjangkau oleh masyarakat yang mudah memiliki perusahaan ini. Sedangkan manfaatnya, tampilan netisnya sangat unik dengan minatan dari Palembang. Kajian ide perancangan logo Manzi Waterpark, sebuah perancangan logo untuk menciptakan perancangan pariwisata itu sendiri. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Data sekunder yang dilakukan dengan cara membuka website dari perusahaan yang bersangkutan. Metode analisis data awareness, di mana perusahaan membuat suatu konten yang dapat menarik perhatian masyarakat. Interest, proses kelanjutan dari awareness pada secara publik, tahap di mana publik mencari tahu lebih jauh tentang informasi dari perusahaan produk tersebut. Action, tindakan konsumen di mana publik telah memutuskan untuk menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Share, tahap di mana memberikan feedback terhadap pariwisata ini yang bersangkutan. Nomor 2H. Apa yang menjadi masalah dari promosi pariwisata Manzi Waterpark? Apa yang terjadi jika ada penurunan? Di mana promosi pariwisata yang berada? Siapa target pengunjung di Manzi Waterpark yang dikaji? Kapan promosi berjalan? Kenapa harus dikaji pada pariwisata ini? Bagaimana metode promosi yang akan dijadikan asas? Berapa biaya yang akan dikeluarkan selama promosi? Bahasa teori. Menurut menyatakan jika persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari indera yang dimiliki. Gambar dan pisau dijadikan sebagai objek sintesis, simetris, gestalt, Wertheimer, psikologi yang memiliki tentang pengamatan dalam pemecahan masalah. Gestalt yang digunakan merupakan krisis secara umum untuk konsep yang membuat kebutuhan dan berbagai kemungkinan dalam desain yang dijadikan sebagai organisasi figur berupa sintetis adalah daun pisang. Semantika. Menurut sastra semantika adalah studi tentang makna keputusan berkaitan dengan bidang linguistik yang itu sebagai menjadi struktur dan makna bahasa yang lebih spesifik. Manzi Waterpark disebutkan sebagai karena yang sifat kepetualangan. Menurut Bagas bahwa konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang mengatakan bahwa pengetahuan kita sendiri. Dari ini sebagai generatif yang tidak akan suatu makna yang dipelajari
ekologi. Menurut Haskell bahwa ekologi adalah komunikasi tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya dan mengacu kepada sang flora dan fauna alam liar di hutan Afrika. Bangunan utama dibangun dengan konsep sebuah istana dari suku yang terpencil di pendaerah Afrika. Kognitif. Menurut Mas Santo, bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menemukan, menilai, mengamalkan suatu kejadian atau pariwisata. Ada logo tersebut dan wisata yang tema hutan rimba dan hutan menarik. Sistematika ini mengatakan aplikasi data masalah kode analisa analisis dan konsep materi ini media kreatif data final untuk pemikiran ide itu masalah itu mengubah masalah yang data primer yang sekunder strateginya hingga solusi kesimpulan menjadi solusi. Profil perusahaannya itu terbukti dalam penghargaan yang diterima, yaitu Adhikarya dan dengan kategori warna kreasi lumayan air buatan terbaik 15 dari perusahaannya ini sebagai alamat cita density usahanya pada pengembangan polisi perusahaan pada warna masih waterka di Palembang, di mana ada sebuah persaingan pada usaha tertentu. Sifat perusahaannya adalah tempat wisata dengan miliar. Ini tak kalah dengan pemain lainnya yang bersaing dengan bisnis lainnya di dekat mal dibangun dengan konsep yang standar dan seluruh taman di Afrika. Data pemasarannya kategori sebagai menengah ke atas dan sebelum berkembang. Informasinya dilakukan melalui medsos seperti Facebook dan Instagram yang sangat luas pada konsumen dari kalangan remaja maupun dewasa. Iya sih, ini logo sama foto pacu adrenalin di warna recycling. Analisis masalahnya adalah usaha ini telah memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Maksudnya promosi yang dapat dilakukan melalui medsos. Unik ini menjadi bentuk yang akan membuat lebih spesial bagi pelanggan dengan nama slogannya Amazing Water Adventure. Positioningnya ini dituju yang ini sebagai perusahaan yang terjangkau dan berkualitas karena ada peragaan ini ya pada 2014 hingga 2015. Perancangan media itu juga media ini gambar maskot hitam pisang dan air juga sebagai salah satu bentuk desain dalam berhias dan seni lukis dan motifnya sering dilihat pada pembuatan logo. Strategi media ini sesuai dengan jenis usaha. Dalam hal ini, Amansi Water paling dijadikan sebagai usaha yang bergerak di bidang pariwisata yang didirikan sejak akhir tahun 2011. Adapun media apa saja yang digunakan, yang terdapat beberapa media tambahan seperti merchandise sebetulnya media bukan promosi. Panjangan kreatif daun pisang yang digunakan untuk kemasan biasanya adalah daun pisang yang telah memakan sempurna. Air adalah unsur yang
memiliki peran paling penting dalam kehidupan siapa aku hidup. Tujuan kreatifnya adalah teruskan dalam diri bukan tegas panjangan bahwa perusahaan ini adalah usaha yang bergerak di bidang wisata. Strategi kreatif. Headline yang digunakan dalam Mansi headline adalah the biggest waterfall in South Sumatra. Tagline yang digunakan adalah wahana kreasi Mansi semakin asyik, besar dan visualnya objeknya dan pisangnya pada bagian atas serta bagian bawah yang akan digabungkan jadi satu. Bigger ini panjang bahasa macam-macam ini tak hanya unsur makhluk hidup, mereka juga objek, colors, warna yang dipakai panjang bahasa yang hijau dan biru. Tipografinya Biosensible untuk headline, sedangkan tipografi untuk headline. Gaya tampilan desainnya flat design. Selain flat design ya ada gradient dan outline, dan satu lagi multi-panel layout. Sekian dari saya. Maaf jika ada yang kesalahan yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.